Assalamualaikum. Berbicara tentang membuat video, termasuk di dalamnya video pembelajaran, sebagian di antara kita mungkin akan langsung memikirkan hal-hal yang rumit, seperti pembuatan naskah, perekaman, sampai tahap editing menggunakan software. Misalnya Adobe Premiere Pro, Windows Movie Maker, Filmora, dan lain sebagainya. Yang membuat kita kemudian enggan untuk mulai membuat video pembelajaran. Namun tahukah kalian juga bisa membuat video pembelajaran hanya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Seperti pada contoh berikut ini. Assalamualaikum. Marhaban bikum fi hadhil qanah. Wa fi hadzal video sanadrusu 'anil mufradat al-fi'lu. Hal antum musta'idun? Hayya nabda. Salah satu modal utama di dalam belajar bahasa apapun, termasuk bahasa Arab, adalah kosakata. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mufradat mengenai kata kerja, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-fi'lu, yang di dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia dikenal istilah sebagai fi'il. Video yang baru saja kalian saksikan dibuat hanya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, dan kalian semua juga bisa membuatnya sendiri. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Adapun tahapan di dalam membuat video menggunakan PowerPoint sebagai berikut. Pertama adalah persiapan. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan dalam membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint? 1. Laptop. Kenapa harus laptop? Karena dengan menggunakan laptop, maka kalian juga sudah memiliki webcam atau kamera dan mikrofon. Sementara kalau kalian menggunakan PC atau komputer, maka kalian membutuhkan webcam dan mikrofon tambahan. 2. Aplikasi Microsoft PowerPoint 365 atau minimal 2019. Kenapa harus menggunakan Microsoft PowerPoint 365 atau minimal 2019? Karena fitur pembuatan video disertai dengan perekaman menggunakan webcam atau kamera hanya ada pada kedua seri tersebut. Sehingga bagi kalian yang memiliki versi selain kedua seri tersebut, maka saya sangat menyarankan untuk melakukan upgrade menuju seri yang terbaru. Pertanyaannya, apakah bisa membuat video pembelajaran dengan disertai perekaman menggunakan webcam atau kamera selain menggunakan kedua versi tersebut? Jawabannya bisa, namun kalian membutuhkan aplikasi pihak ketiga. Yang di dalam video ini kita belum membahasnya karena kita fokus untuk membahas bagaimana cara pembuatan video pembelajaran hanya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. 3. Tentu saja slide PowerPoint yang sudah siap untuk kita presentasikan. Kesiapan yang dimaksud di sini mulai dari judul, isi materi, ukuran font, gambar, animasi, dan lain sebagainya. Yang mungkin akan kita bahas pada video yang lain. Karena pada video ini fokus kita adalah bagaimana membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Tahapan kedua dalam membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint adalah perekaman. Di sini saya sudah menyiapkan materi yang telah saya jadikan slide PowerPoint. Dalam hal ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 365. Bagi kalian yang menggunakan Microsoft PowerPoint 2019, tampilannya sama saja. Hanya saja mungkin apabila kalian menggunakan menu dalam bahasa Inggris, di sini saya menggunakan menu berbahasa Indonesia. Namun posisi ataupun letaknya sama saja. Untuk membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint, maka menu yang akan kita gunakan berada pada menu peragaan slide, atau kalau dalam bahasa Inggris, slideshow. Di menu peragaan slide atau slideshow, ada menu rekam peragaan slide atau record slideshow, yang dimana ketika kita mengklik menu ini akan mengarahkan kita masuk ke mode perekaman atau tampilan perekaman. Saya akan menjelaskan menu apa saja yang perlu untuk diketahui pada mode perekaman PowerPoint ini. Yang pertama, di sudut kiri atas ada menu rekam. Fungsinya untuk memulai perekaman pada video pembelajaran yang akan kita buat. Di sampingnya ada menu hentikan yang hanya akan aktif apabila kita sedang melakukan perekaman.
Lalu di sampingnya lagi ada menu putar ulang. Fungsinya untuk melihat pratinjau atau preview dari perekaman yang telah kita lakukan. Di bagian tengah ada menu catatan yang akan menampilkan catatan untuk slide yang kita buat apabila kita telah melengkapi catatan pada slide yang sebelumnya telah kita buat. Bagi kalian yang belum tahu, menu catatan ini terletak di bawah slide PowerPoint. Untuk keluar dari menu perekaman, kita menekan tombol Escape yang terletak pada sudut kiri atas pada keyboard. Nah, disinilah letak catatan apabila kita ingin melengkapi PowerPoint dengan catatan. Berada pada bagian bawah dari slide PowerPoint. Kita kembali ke mode perekaman. Apabila kita memiliki catatan pada slide yang telah kita buat, maka untuk menampilkannya dengan hanya mengklik menu catatan yang ada di tengah layar. Nah, sehingga catatan ini bisa membantu kita ketika melakukan proses perekaman video pembelajaran, sehingga kita tidak memerlukan lagi catatan selain yang ada pada layar atau selain yang tampil pada layar laptop kita. Kita bisa membaca catatan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ketika menu catatan ini kita klik atau ketika catatannya aktif, akan ada pilihan untuk memperbesar maupun memperkecil teks yang ada pada catatan. Ini untuk memperbesar, dan di sebelahnya adalah untuk memperkecil. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menonaktifkan catatan, kita tinggal mengklik kembali menu atau tombol catatan tersebut. Di bagian kanan, ada menu berbentuk tanda silang yang berfungsi untuk menghapus rekaman yang telah dilakukan. Jadi, kalau misalnya kita telah melakukan perekaman, maka baru menu ini akan aktif. Ada menu untuk menghapus atau membersihkan rekaman pada slide saat ini. Ada pula pilihan untuk membersihkan rekaman di semua slide. Jadi, kalau menu ini kita klik, maka seluruh rekaman yang telah kita buat di semua slide itu akan terhapus. Lalu di sampingnya ada menu pengaturan. Menu pengaturan atau setting ini untuk memilih mikrofon ataupun kamera kalau sekiranya kita memiliki lebih dari satu kamera yang aktif pada laptop ataupun pada PC. Lanjut ke menu bagian bawah. Di menu bagian bawah ini bisa kita lihat ada keterangan slide 1 dari 23. Jadi total ada 23 slide pada slide yang saya miliki, dan saat ini saya berada pada slide pertama. Lalu di bawahnya ada waktu. Di sebelah kiri adalah waktu perekaman untuk slide yang sedang aktif atau slide saat ini. Sementara di sebelah kanan adalah waktu perekaman untuk keseluruhan slide. Lalu ada menu penghapus, pena, dan penyorot atau highlighter yang berfungsi seperti ketika kita menjelaskan menggunakan papan tulis. Kita bisa menulis ataupun melakukan coret-coret pada slide sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita perlukan, dan bisa memilih berbagai warna yang tersedia. Nah, ini untuk pena. Kalau untuk highlighternya seperti ini, bisa juga diganti warnanya sesuai dengan kebutuhan, dan menu penghapusnya ini baru akan aktif apabila kita telah membuat coretan atau tulisan pada slide. Lalu di bagian kanan bawah ada menu mikrofon, kamera, dan preview kamera. Ketika kita menonaktifkan mikrofon dengan mengkliknya, maka selain mikrofonnya, maka kamera juga tidak akan aktif selama kita melakukan perekaman. Sehingga kalau kita ingin melakukan perekaman tanpa suara dan tanpa kamera, maka menu ini bisa kita nonaktifkan. Tapi ketika kita ingin melakukan perekaman disertai dengan suara dan kamera, maka menu ini harus aktif. Oke. Nah, ketika saya aktifkan, maka kameranya juga akan otomatis aktif. Di samping mikrofon, ada menu untuk menonaktifkan kamera. Fungsinya, ketika kita menonaktifkan kamera, maka yang akan terekam hanyalah suaranya saja, dan kameranya tidak aktif. Sehingga, kalau kita ingin melakukan perekaman disertai dengan kamera aktif, maka
ini harus kita aktifkan. Lalu di sampingnya lagi ada menu preview kamera atau pratinjau kamera. Ini berfungsi untuk menampilkan bagaimana tampilan kita pada kamera saat kita melakukan perekaman. Sebagaimana yang kalian lihat di sini, posisi saya sudah tepat berada di tengah. Nah, pada saat kita melakukan perekaman, menu pratinjau ini bisa kita nonaktifkan. Seperti ini, namun bukan berarti kamera kita tidak aktif. Sebenarnya, kamera kita ini masih aktif, hanya saja previewnya atau pratinjaunya itu sedang dalam mode nonaktif. Karena bisa saja ketika kita menyampaikan materi, ada materi yang tertutupi oleh pratinjau atau preview kamera tersebut. Sehingga, kalau kita merasa terganggu, ini bisa dinonaktifkan. Selanjutnya, di bagian tengah ini adalah tampilan yang akan terekam selama kita melakukan proses perekaman PowerPoint, termasuk dengan preview atau tampilan kamera yang ada di sudut kanan bawah ini. Jadi apapun yang kita lakukan, semua akan terekam setelah kita menekan tombol rekam, mulai dari kamera, suara, dan seluruh tampilan slide serta animasi. Yang perlu kalian perhatikan, kalau kalian membuat slide PowerPoint disertai dengan tombol, trigger, ataupun hyperlink, dan audio, baik itu berupa musik ataupun suara apapun, selama kita melakukan mode perekaman, semua itu tidak akan aktif. Jadi tidak akan bisa diklik, tidak akan bisa mengeluarkan suara. Nah, adapun yang bisa aktif selama kita melakukan mode perekaman ini hanyalah efek animasi dan transisi. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita tidak perlu memberikan tombol apapun, hyperlink apapun di dalam slide PowerPoint yang kita buat selama kita melakukan perekaman. Adapun tombol yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari slide PowerPoint di mode perekaman berfungsi sebagai navigasi. Tombol sebelah kiri untuk menuju ke slide sebelumnya dan tombol sebelah kanan untuk menuju ke slide berikutnya. Hanya saja ketika kita sedang merekam, maka tombol yang menuju ke slide sebelumnya ini tidak akan bisa kita klik alias tidak aktif. Hanya tombol menuju ke slide berikutnya yang aktif. Selain itu, untuk berpindah ke slide berikutnya dapat dilakukan dengan cara mengklik pada slide PowerPoint yang sedang kita tampilkan, sama seperti kita melakukan presentasi dengan mode slideshow. Untuk melakukan perekaman, kita lakukan dengan cara mengklik rekam yang ada pada sudut kiri atas. Ketika saya mengklik tombol rekam, maka akan ada hitung mundur 3, 2, 1 yang menunjukkan bahwa proses perekaman akan segera dimulai. Perlu kita perhatikan bahwa pada saat ada transisi antara slide satu ke slide yang lain, maka jangan berbicara atau menjelaskan materi, karena pada saat itu PowerPoint tidak akan melakukan perekaman. Jadi tunggu sampai selesai transisi, baru kemudian lanjut menjelaskan materinya. Baik, kita akan langsung mulai untuk melakukan perekaman PowerPoint yang akan kita ubah nantinya jadi video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Arab di kelas 10 SMA, yakni Asmaul Ayyami, yang artinya nama-nama hari. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai di sini, antara lain di dalamnya ada materi nama hari atau Asma al-Ayyam. Bahasa Arab untuk Senin adalah al-ithnaini. Ini dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Arabnya, dan ini cara untuk membacanya. Kemudian untuk hari Selasa, bahasa Arabnya adalah ats-tsulatsa'u. Setelah kita menghentikan perekaman, barulah tombol putar ulang di sini bisa kita akses. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hasil perekaman yang telah kita lakukan. Kita kembali ke slide pertama, menggunakan tombol navigasi yang ada di sebelah kiri.
Di sini kita bisa melakukan review atau pemeriksaan terkait dengan perekaman yang telah kita lakukan dengan mengklik tombol putar ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu materi bahasa Arab di kelas 10 SMA, yakni Asmaul Ayyami, yang artinya nama-nama hari. Kemudian, untuk hari Selasa, bahasa Arabnya adalah Ats-Tsulasa'u. Dan sini bisa kalian lihat bahwa ada kesalahan ketika saya menjelaskan materi dari materi hari Senin menuju ke hari Selasa. Karena saya berbicara pada saat terjadi transisi antar slide, sehingga mengakibatkan ada kalimat penjelasan saya yang terpotong. Oleh karena itu, saya akan memperbaiki slide yang keempat ini, yang menjelaskan tentang hari Selasa. Adapun hari Senin, karena kesalahannya terletak di akhir, maka itu nanti bisa kita potong atau bisa kita trim video tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Yang pertama, kita terlebih dahulu menghapus file rekaman yang ada pada slide hari Selasa ini. Caranya, karena tadi kita pause pemutaran ulangnya, kita hentikan terlebih dahulu putar ulangnya atau pratinjaunya. Setelah kita hentikan, maka menu di sini sudah bisa kita akses. Ada pilihan bersihkan rekaman di slide saat ini atau bersihkan rekaman di semua slide. Karena hanya slide ini yang akan saya hapus, maka saya pilih bersihkan rekaman di slide saat ini. Setelah dibersihkan, maka kita bisa kembali melakukan perekaman. Kalau kita tidak membersihkan rekaman di sebelah sini dan langsung memulai perekaman, secara otomatis rekaman yang baru kita buat akan menimpa rekaman sebelumnya yang ada pada slide saat ini. Oke, saya ulang dulu perekaman untuk slide hari Selasa. Adapun bahasa Arab untuk Selasa adalah Ats-Tsulasa'u. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan perekaman untuk slide hari Selasa. Nah, selain melalui tombol putar ulang di sini untuk melihat hasil perekaman yang kita lakukan, kita juga bisa melihatnya dengan tampilan slideshow seperti saat kita menampilkan slide PowerPoint. Sekarang kita akan keluar dari mode perekaman karena untuk melakukan pemotongan video atau trim video tidak bisa kita lakukan pada mode perekaman. Untuk mengedit panjang video itu hanya bisa kita lakukan di luar mode perekaman, termasuk nantinya memindahkan posisi tampilan video saya sebagai presenter. Kita tekan tombol escape yang ada di sudut kiri atas keyboard. Sebagaimana bisa kalian lihat, pada 4 slide PowerPoint yang saya miliki, masing-masing sudah diisi dengan rekaman video. Jadi, PowerPoint menyimpan file rekaman video itu di setiap slide. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan di sebuah slide, kita tidak perlu mengedit semua slide secara keseluruhan atau menghapus slide secara keseluruhan. Misalnya saya melakukan perekaman di 4 slide, ternyata di slide keempat ada kesalahan, sehingga slide yang saya hapus hanya slide keempat. Begitu juga kalau misalnya yang perlu diperbaiki hanyalah sebagian, misalnya di bagian awal atau akhir dari rekaman, maka itu kita bisa potong, kita bisa hapus, tidak perlu dihapus secara keseluruhan. Kalau kalian perhatikan, di awal slide pertama ada suara ayam yang sangat jelas terdengar yang bisa kita hapus. Sekarang saya akan menghapus suara ayam yang berada di awal perekaman slide pertama. Caranya, kita klik video yang ingin kita edit, lalu klik kanan, pilih potong. Nah, kita play dulu untuk melihat di detik keberapa
bisa kita hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui bagian mana yang ingin kita hapus, maka kita tarik tanda warna hijau ini menuju ke arah yang kita inginkan. Artinya, bagian sebelum warna hijau ini akan dihapus. Oke, kita pilih OK. Lalu kita coba mainkan kembali, klik tombol play yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ayamnya sudah hilang. Slide pertama sudah beres. Kesalahan kedua yang akan kita perbaiki adalah di bagian akhir dari slide ketiga, yakni Senin. Tepatnya di bagian akhir. Klik kanan lalu pilih potong. Oke, kita langsung menuju ke bagian akhirnya. Kemudian untuk hari Selasa, mulai dari bagian di sini itu akan kita hapus. Kita tarik ke dalam sehingga setelah tanda merah ini seluruh suara itu atau bagian video itu akan dihapus. Oke. Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk, ukuran, maupun format yang ada pada setiap video di setiap slide. Kalau kalian lihat dan perhatikan, di 4 slide yang ada ini, seluruh videonya itu berada di sudut kanan bawah. Dan bentuknya sama semua persegi. Nah, itu bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita sendiri masing-masing. Karena terkadang ada video yang menutupi sebagian materi dan tentu saja ini bukanlah hal yang kita inginkan, sehingga video tersebut harus kita pindahkan ke tempat yang lain, atau bahkan kalau kita tidak ingin, video tersebut bisa kita sembunyikan. Baik, kita mulai di slide pertama. Misalnya di slide pertama saya ingin mengubah ukurannya menjadi lebih besar, maka kita tarik titik yang ada pada sudut maupun sisi dari video ini untuk mengubah ukurannya. Nah, kemudian apabila kita ingin melakukan cropping atau memangkas bagian yang kita tidak inginkan, maka kita masuk ke menu format video. Nah, di sini menu pangkas atau crop. Silakan pangkas ukuran videonya sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik di sembarang tempat. Nah, ini sudah selesai dipangkas. Kemudian, letak video ini juga boleh kita pindahkan di mana saja yang kita inginkan. Misalnya di slide pertama, saya letakkan di sudut kiri bawah. Kemudian untuk bentuk videonya, ada berbagai macam bentuk video yang bisa kita pilih. Misalnya dari yang tersedia di sini, saya mau memakai yang ini. Ini memberikan efek timbul ya. Atau yang seperti ini, atau ini. Jadi terserah kalian mana bentuk yang kalian suka. Ada juga bentuk video yang bisa kita ambil langsung dari menu bentuk video. Ini ada tersedia berbagai macam bentuk. Misalnya saya pilih bentuk yang ini. Maka dia akan mengikuti, menyesuaikan bentuk videonya dengan bentuk video yang kita telah pilih. Baik, untuk video di slide pertama saya memilih bentuk timbul seperti ini. Lalu untuk slide kedua, ini juga bisa kita atur. Mau di crop juga, mau diperbesar ukurannya, jadi terserah. Mau menggunakan format yang sama, bentuk video yang sama dengan slide pertama boleh, atau juga mau berbeda, tidak ada masalah. Nah, lalu di slide ketiga kita lihat bahwa videonya ini menutupi sebagian materi. Jadi bisa kita pindahkan ke sudut kanan atas misalnya. Videonya sedikit diperbesar, di crop. Jadi terserah kalian, kita bebas mengaturnya. Nah, oke. Lalu di slide keempat,
Misalnya, kita ingin menghilangkan videonya. Kita tidak ingin menampakkan diri kita pada slide keempat ini. Caranya, ini kita sembunyikan dari slide-nya. Ditarik ke kanan sampai tidak tampak pada slide. Karena kalau videonya ini dihapus, maka narasinya juga akan ikut hilang. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah menyembunyikannya. Seperti ini. Berikutnya adalah transisi dari setiap slide. Jadi setiap perpindahan dari slide satu ke slide yang lain, itu kita bisa tambahkan efek transisi. Sama dengan ketika kita membuat slide PowerPoint untuk dipresentasikan dalam mode slideshow. Di PowerPoint 2019 dan 365 ada fitur transisi yang namanya More. Kita masuk ke menu transisi. Efek transisi More ini akan memindahkan objek yang ada pada slide sebelumnya ke slide berikutnya. Jadi ketika dilakukan transisi, objek yang ada pada slide pertama dan juga ada di slide kedua akan berpindah secara otomatis. Contohnya seperti ini. Sebagaimana kalian lihat, judul materi Asmaul Ayyam dan video yang ada pada slide pertama itu secara otomatis bergeser mengikuti posisinya pada slide kedua. Ini namanya efek More. Nah, tentu saja kalian bebas memilih efek transisi yang kalian inginkan. Kalian tidak mau memakai efek transisi juga tidak ada masalah. Jadi, terserah kalian. Tahapan terakhir dari pembuatan video pembelajaran dengan PowerPoint adalah ekspor video dari PowerPoint menjadi sebuah video yang berformat MP4. Kita masuk ke menu File, lalu menu Ekspor, buat video. Nah, disinilah kita bisa memilih ukuran video ataupun kualitas videonya. PowerPoint saat ini memberikan pilihan ukuran video mulai dari standar 480p sampai dengan Ultra HD atau 4K. Yang tentu saja ini sesuatu yang sangat menarik. Semakin bagus kualitas videonya, semakin tinggi resolusinya, maka semakin besar pula ukuran videonya ketika kita ekspor. Semakin rendah kualitasnya, semakin kecil pula ukuran video tersebut. Nah, dalam hal ini saya menggunakan resolusi Full HD. Bagi Anda yang hanya ingin membagikan video melalui aplikasi chatting, misalnya WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, bisa menggunakan resolusi yang lebih kecil atau lebih rendah. Kemudian, jangan lupa pilih gunakan pengaturan waktu dan narasi terekam. Ini adalah pilihan default, namun tetap perlu untuk kita perhatikan. Karena kalau kita memilih jangan menggunakan pengaturan waktu dan narasi terekam, akan membuat seluruh narasi yang ada di dalam video itu tidak tersimpan. Sehingga hanya benar-benar merupakan slideshow yang waktunya kita bisa atur di sini. Nah, tapi karena kita membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint, maka kita harus menggunakan pengaturan waktu dan narasi terekam. Setelah itu, kita pilih buat video. Pilih lokasi tempat untuk menyimpan video hasil ekspor nantinya. Misalnya saya pilih di videos. Tentukan namanya, formatnya pilih saja MP4 atau MP4, lalu pilih simpan. Durasi waktu penyimpanan video dari PowerPoint menjadi MP4 itu bergantung dari lamanya durasi video serta kualitas video yang kita pilih. Semakin lama durasinya dan semakin tinggi kualitas video, maka semakin lama pula proses ekspor video tersebut akan selesai. Proses ekspor video berada pada bagian tengah bawah dari PowerPoint. Di sini bisa kita lihat ada nama serta ekstensi filenya berupa MP4 dan progress bar-nya yang saat ini sementara berjalan. Setelah proses ekspor selesai, buka folder tempat menyimpan file video hasil ekspor dari PowerPoint. Inilah hasil
ekspor PowerPoint yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu materi bahasa Arab di kelas 10 SMA, yakni Asmaul Ayyami. Ya, dengan demikian, kalian sudah selesai membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Hasil video ini bisa kalian upload di YouTube atau langsung kalian bagikan melalui media chatting seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Demikianlah membuat video pembelajaran hanya dengan menggunakan PowerPoint. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, ataupun ide terkait dengan video ini atau untuk konten selanjutnya, jangan lupa kalian ketik di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagikan video ini, karena dengan membagikan video ini berarti kalian membagikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan selama apa yang kalian bagikan memberi manfaat untuk orang lain, selama itu pula kalian akan mendapatkan pahala yang mengalir terus ke rekening amal kebaikan kalian. Saya Muhammad Maulana Arif, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.